Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman calon guru P3K? Bertemu lagi dengan saya Bu Eri. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal dan pembahasan masih di materi pedagogik umum part 2. 11. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan: A. Metakognitif, B. Konseptual, C. Faktual, D. Prosedural, E. Kontekstual. Seperti biasa, sebelum teman-teman menjawab, mari kita telaah dari masing-masing opsi A sampai E tersebut. Untuk metakognitif, apabila siswa difokuskan untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Konseptual, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal ataupun mengklasifikasikan. Faktual, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Prosedural, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kontekstual, apabila siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu faktual. Karena di sini anak-anak diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah, di mana tumbuhan tersebut adalah fakta, ada di sekolah, real, ada di lingkungan sekolah. 12. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan cara mengamati objek dan melakukan wawancara dengan narasumber merupakan sintak discovery learning yang ke A. Pembuktian yaitu verification, B. Pengumpulan data atau data collection, C. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, D. Pengolahan data atau data processing, E. Pemberian rangsangan atau stimulation. Mari kita ingat kembali sintak model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation, 2. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, 3. Pengumpulan data atau data collection, 4. Pengolahan data atau data processing, 5. Pembuktian atau verification, 6. Menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Selanjutnya kita lihat kegiatan apa saja yang ada di masing-masing sintak ini. Untuk sintak yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation, kegiatan yang terjadi adalah peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Kemudian kegiatan yang ada pada sintak yang kedua adalah permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Itu kegiatan yang ada dalam pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian kegiatan apa yang ada pada sintak yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, di tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan yaitu collection berbagai informasi yang relevan dengan membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, ataupun melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.
Yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, pembuktian. Di sini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi kegiatannya berdasarkan hasil verifikasi, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Kata kunci dari soal ini adalah menjawab pertanyaan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan cara mengamati objek dan melakukan wawancara dengan narasumber. Jelas ini merupakan kegiatan yang ada di syntax discovery learning yang ketiga, yaitu pengumpulan data atau data collection. Maka jawaban yang tepat adalah B. 13. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut A. Prasangka, B. Empatik, C. Skill, D. Clarity, E. Simpatik. Apa sih prasangka itu? Prasangka itu adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan, menyelidiki sendiri. Empatik adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Skill adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik sehingga hasil kerja yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih efisien dan efektif serta hasilnya lebih memuaskan. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Simpatik adalah proses di mana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita oleh orang lain. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu empatik, karena di dalam soal itu seseorang berusaha untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu. Artinya mau menempatkan diri pada situasi yang sedang dialami oleh orang lain tersebut. Teman-teman juga perlu tahu apa saja sih yang menyebabkan komunikasi itu bersifat positif. Yang pertama adalah respect, yaitu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, empati, yaitu seperti tadi, kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. 4. Clarity, tadi sudah dibahas. Yang kelima, humble, sikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari yang lain, menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. 14. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator yaitu guru memahami aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Waktu yang tepat untuk suatu pesan. B. Bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh komunikan. C. Memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan. D. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi guru atau komunikator. E. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi siswa. Nah, sebelum menjawab, teman-teman perlu tahu bahwa agar komunikasi menjadi efektif, maka komunikator atau guru harus yang pertama, waktu yang tepat untuk suatu pesan. 2. Bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh siswa.
3. Siswa dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan siswa. 4. Memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan. Nah, dengan demikian untuk yang A itu sudah termasuk dalam komunikasi yang efektif. Yang B, ya, bahasa yang digunakan juga termasuk. C, memilah-milah jenis kelompok juga termasuk. Yang D, ya, yang D dan E ini sepertinya sama, cuma perlu teman-teman teliti bahwa di sini tujuannya yang D bagi guru, yang E bagi siswa. Sedangkan agar komunikasi menjadi baik, jadi harus menumbuhkan kepercayaan kepada siswa. Maka antara D dan E yang tidak termasuk adalah yang D, karena kepercayaan di sini ditujukan kepada guru atau komunikator. 15. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. B. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi koersif. C. Komunikasi intrapersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok. D. Komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi media. E. Komunikasi media, komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok. Seperti biasa, sebelum teman-teman menjawab, komunikasi berdasarkan kuantitas kita cari orang tahu itu dulu ada komunikasi komunikasi yang berdasarkan intrapersonal kuantitas itu apa saja? interpersonal, kelompok, dan massa. Yang dikatakan komunikasi intrapersonal mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi manusia yang paling murni dan paling dasar. Di setiap momen kehidupan, orang menerima pesan melalui mata, telinga, kulit, hidung, atau alat indera lainnya. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, dan konferensi. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Dengan demikian, jenis komunikasi berdasarkan kuantitas orang yang tepat adalah A, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 16. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnotis, E. Evaluasi penempatan. Nah, kita telah dulu ya teman-teman. Untuk evaluasi formatif itu tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau yang evaluasi sumatif untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi selektif gunanya untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi diagnotis tujuannya untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan evaluasi penempatan untuk menentukan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kata kunci dalam soal tersebut adalah guru merancang evaluasi dengan tujuan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka evaluasi yang tepat dipilih guru adalah yang B, yaitu evaluasi sumatif. 17.
Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian diri, E. Penilaian proyek. Nah, kita pelajari dulu dari masing-masing jenis penilaian yang ada di option. Penilaian kinerja untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas, mendemonstrasikan, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Penilaian portofolio merupakan sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, disusun secara sistematis dan terorganisir, serta telah diberi umpan balik oleh guru. Penilaian jurnal merupakan rekaman tertulis apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Penilaian diri suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperoleh dalam pelajaran tertentu. Sedangkan penilaian proyek itu untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok, sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan sehingga menghasilkan karya atau produk. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah guru itu memberikan tugas tujuannya untuk mengukur kemampuan dan nantinya anak-anak itu menghasilkan karya. Nah, tugas tersebut dilakukan secara berkelompok. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu penilaian proyek. 18. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Nah, kita pelajari dulu apa sih perbedaan dari masing-masing istilah tersebut. Refleksi adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Remedial adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar, atau yang biasa kita pahami adalah bagi peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Feedback itu adalah berupa reinforcement atau dukungan atau hadiah, dan punishment yaitu hukuman. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis gunanya untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar. Nah, apa pengayaan? Pengayaan adalah pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang di atas rata-rata. Sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Nah, dalam soal ini adalah kata kuncinya reinforcement, gunanya untuk memotivasi peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah feedback, karena reinforcement itu bisa berupa dukungan atau hadiah. Nah, adanya dukungan atau hadiah ini tentunya akan semakin memotivasi peserta didik supaya tuntas dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 19. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, A. Naturalis, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nah, kita ingat kembali ya ciri khas atau definisi dari masing-masing kecerdasan tersebut. Untuk yang kecerdasan naturalis adalah kecakapan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta.
Kalau kinestetik, kecakapan melakukan gerakan dan keterampilan kecekatan fisik. Visual spasial adalah kecakapan berpikir dalam ruang 3 dimensi. Kecerdasan verbal linguistik adalah kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Logis matematis adalah kecakapan untuk menyelesaikan operasi matematika. Nah, kata kunci dari soal ini adalah guru membuat aturan, dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Jelas di sini kecerdasannya erat kaitannya dengan alam semesta, maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu naturalis. 20. Ketidakmampuan seseorang peserta didik yang mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Dinamakan kesulitan belajar. A. Learning disabilities, B. Learning disorder, C. Underachiever, D. Slow learner, ataukah E. Learning dysfunction. Nah, sekarang kita telaah dulu dari masing-masing option. Yang dikatakan learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang murid yang mengacu pada gejala di mana murid tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan, artinya proses belajar yang terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan dengan hasil belajar yang dicapai akan rendah dari potensi yang dimiliki. Underachiever adalah murid yang memiliki tingkat potensi di atas normal tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Kalau slow learner, murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan dengan murid yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Learning dysfunction adalah menunjukkan gejala di mana proses belajarnya tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, learning disabilities. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan barokah hasil dari pembahasan soal-soal tadi, dan semoga teman-teman guru semuanya sukses dan lulus di tahap pertama. Tetap semangat dan terus berjuang, dan sampai ketemu di video yang berikutnya yaitu part 3.